Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami DPP FPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya, atas syahidnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima syahidnya. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya di samping kanan saya perkenalkan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPP FPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Jordan, dan ada pengurus FPI di belakang kita. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap ke-6-nya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa ke-6-nya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang. Masih di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul, ya, pindah ke Sentul. Kemudian Ahad, ya, malam, yaitu hari Minggu pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an, ya, setengah 11 sampai jam 11 malam. Beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya. Pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada
istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga. Ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam. Rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya. Jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Ya. Kalau sejak awal tembak-menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Ya, di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana, ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari, karena kita anggapnya itu orang hilang.
Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah yang menyatakan tembak menembak itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak menembak dan Laskar memiliki senjata api itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang ya, 6 orang wafat dibantai, keluarganya ada 1 di dalam, ya, ibunya ada 1 di dalam, ada 1 orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid, ya. Ini anak-anak kita tahu persis, anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu. Ketua Umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Bang, ya. Untuk pengecekan CCTV di lokasi sudah dipinta? Belum kita lakukan karena kita ini masih sibuk sampai dengan siang tadi sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, kita masih sibuk memastikan keberadaan 6 orang tersebut. Ya, jadi kita belum mengecek kemanapun, kita masih menelusuri kemana-mana tempat dari kemungkinan itu dibawa, yaitu apakah rumah sakit, karena kita mendengar ada voice note yang tertembak kan, rintihan dari salah satu korban yang ditembak, masih sempat didengarkan oleh Laskar yang tetap mengawal, ya. Dan kita belum mengetahui itu sampai hari ini, bahkan sampai detik ini kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka 6 orang Laskar ini yang syahid ini adalah wafat, baru tahu dari pengumuman, ya, dari pihak kepolisian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tapi posisi 6 ini di mana sekarang Bang, udah diketahui? Sampai hari ini saya belum tahu. Kita belum mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa bukti konkret bahwa jenazah ini dalam kontrol dan kendali penuh, artinya kan. Kalau memang itu tembak menembak biasa, tentu itu ada di masyarakat lain. Tentu masyarakat sudah sibuk, sudah ramai di situ. Ini sampai sekarang ini kami tidak mendapatkan akses di mana keberadaan jenazahnya, ya, kondisi lukanya di mana tembak menembak, berapa lubang pelurunya, kami tidak tahu. Hanya satu-satunya sumber informasi baru bahwa dinyatakan bahwa tewas. Ya. Bang, untuk yang 4 orang Bang, penjelasan yang Bapak bilang tadi yang terkait di tol Jakek itu berarti Bapak melihat sendiri bahwa tidak sempat terlihat adanya mayat dalam. Saya tidak melihat sendiri, tapi kita tugaskan ada Laskar kita untuk ngecek mulai dari pukul 1:30 ya sampai pukul 3 sampai menjelang subuh kita cek. Gitu. Tidak ada di situ peristiwa tembak. Siapkan masuk. Terima kasih. Siapkan masuk. Lokasi yang kita duga tempat terjadinya itu. Bang, untuk yang 4 orang yang masih sisa itu kan ada 10 orang kan yang dikabarkan Yang mengawal itu 4 mobil. Jadi lebih dari 10 orang. Berarti yang sisanya itu bakal bisa menjadi saksi dong Bang? Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Tapi konsentrasinya 2 mobil konsentrasi terus melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik, ya. Yang 2 mobil lagi itu yang berhadapan dan untuk upaya ditangkap oleh pihak yang kita belum tahu sampai sekarang. Tapi diakui oleh mereka itu sebagai polisi kan. Mestinya kalau polisi, saya mau katakan, kalau polisi dalam upaya penyidikan itu mestinya penyerahan surat. Kan surat sudah diserahkan, untuk apa lagi dikuntipkan? Habib Rizik tinggal datang atau tidak kan? Kalau dia datang kan ada upaya-upaya hukum yang mereka gunakan berdasarkan kewenangan mereka. Tidak perlu ada kuntip-mengkuntip seperti itu. Ya, jadi ini menjadi catatan penting ya. Ini menjadi catatan penting. Habib Rizik sudah dipanggil dan kita sudah mendatangi hari ini pengacara kita. Ya, jadi tidak ada kaitan itu dengan bahwa Habib Rizik seperti apa, tidak ada. Ya, itu proses mekanisme hukum biasa. Ya, silakan yang lain. Ada langkah-langkah hukum atau langkah apa terkait kejadian ini? Ya tentu begini. Jadi ini tidak boleh ada satupun ya warga negara ya
penjahat sekalipun ya, itu dibenarkan untuk dilakukan apa yang disebut dengan extrajudicial killing seperti itu. Kalau demikian caranya, berarti lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dibubarkan saja. Cukup kalau polisi menganggap itu penjahat, ditembak, melawan, ditembak, mati udah kan, berarti nggak perlu pengadilan. Kita ini negara hukum atau negara kekuasaan, ya. Jadi itu perlu jadi catatan juga. Jadi upaya hukum apa? Upaya hukumnya adalah dalam hal ini disebut secara hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia. Ini disebut dengan extrajudicial killing. Ini pelanggaran berat hak asasi manusia. Mereka yang melakukan proses pembunuhan extrajudicial killing ini, pembunuhan di luar proses hukum ini mestinya diadili oleh pengadilan HAM. Ya, mestinya instrumen yang bergerak adalah Komnas HAM ini. Ya, Komnas HAM. Ya, kita minta Komnas HAM secara terbuka untuk melakukan penyelidikan karena ini jelas-jelas by intention ini, ya. Dan yang dilakukan terhadap Habib Rizik ini terencana, ya. Ya, silakan. Penegasan aja, jadi informasi mengenai meninggalnya Anissa Laskar ini itu berdasarkan hasil rilis yang disampaikan dari pihak Polda, dari pihak Polda. Makanya kita menjadi heran, ya. Artinya itu form mereka dibunuh tuh, ya. Ya. Yang 6 orang itu sendiri identitasnya bisa disebutkan. Yang 6 orang identitas, baik saya bacakan. Saya bacakan nama-nama laskarnya ya. 1 Faiz, ini nama panggilan, kita belum cek nama aslinya ya. Ini baru nama panggilan dari teman-temannya yang mengabarkan. 1 Faiz, 2 Ambon, 3 Andi. Yang Andi ini ibunya sudah ada di sini di dalam kantor kita. 4 Reza, 5 Lutfi, 6 Kadafi. Ya. Semuanya adalah anggota laskar dari Laskar DKI. Ya. Saya ulangi lagi, Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, dan Kadafi. Ya, 6 orang. Usianya sendiri tentang apa? Usianya kita masih cross check dengan keluarga ya. Kita belum tahu karena kita kan tidak pegang KTP-nya. Bang, satu lagi nih. Peristiwa baku tembak ini kan terjadi. Tidak ada peristiwa baku tembak, Mas. Peristiwa penembakan yang Peristiwa ada. penembakan ini kan dikabarkan sama Pak Kapolda karena ada isu pengerahan massa ke Jakarta mengawal Habib Rizik pemeriksaan. Nah, apakah itu benar? Jadi itu membuktikan itu fitnah ya. Habib Rizik itu menuju luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Jadi kebohongan-kebohongan seperti itu tidak layak dikutip menurut saya. Ya, tidak boleh informasi publik dijejali dengan berbagai macam kebohongan. Ya, hentikan kebohongan. Habib Rizik menuju arah luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Menuju ke tempat pengajian. Pengajian itu pengajian keluarga. Keluarganya keluarga inti. Terdiri dari, ya kalau saya sebutkan nanti Habib Rizik terancam nyawanya. Mau tanggung jawab nggak nanti? Lokasi penembakannya di mana, Pak? Lokasi penembakan diperkirakan pintu tol Karawang Timur. Yang udah dicek di sana di mana? Sudah dicek di situ. Karawang Timur. Pintu tol Karawang Timur. Sudah kita cek. Berarti kalau dari rombongan HRS sendiri nggak ngelihat ada tembak-menembak di situ ya Pak? Yang tiba-tiba Tidak ada, memang tidak ada tembak-menembak. Ya, memang tidak ada tembak-menembak. Sudah saya katakan berulang-ulang, tidak ada tembak-menembak. Kalau bahasanya tembak-menembak, itu artinya dua belah pihak memiliki senjata api yang sama. Jadi kayak saya mohon lah ya, penggunaan diksi ini, kita didiklah masyarakat ini, didiklah publik ini, edukasilah publik ini dengan fakta yang sesungguhnya. Dari kami menyatakan tidak ada tembak-menembak. Kalau konotasinya penggunaan diksi tembak-menembak, itu dua belah pihak saling memegang senjata api. Tapi sempat mendengar senjata api dari polisi atau apa? Bagaimana? Salah satu mobil sempat terkena sempi dan sebagainya Pak? Bukan salah satu mobil, 6-6-nya udah tewas sekarang dinyatakan sendiri oleh mereka. Mengakui. Dilihat 4 rombongan itu Pak, 4 mobil itu Pak? Satu mobil. Ya, sudah saya katakan tadi, yang mengawal Habib Rizik ini 4 mobil. 2 mobil terus mengawal Habib Rizik menuju tempat pengajian. Yang 2 lah kemudian yang berusaha dihadang oleh OTK ini. Begitu, saudara. Ya. Kemudian terjadilah upaya-upaya penangkapan itu dan ada sekali penembakan di tahap awal itu dan mengenai satu laskar. Satu laskar inilah kemudian yang voice note-nya sampai ke tim yang lain, ke mobil yang satunya. Mobil yang satunya segera
katakanlah menyelamatkan diri begitu. Karena ini ada tembakan, itu bukti ya. Saya mau katakan ini ada 2 mobil, satu mobil dihadang, satu mobilnya kalau betul ada tembak menembak dan laskar FPI punya senjata, tentu dihajar pakai mobil satunya. Ini kan tidak terjadi, buktinya yang satunya mobil kita, laskar kita menyelamatkan diri begitu loh. Ya, itu faktanya. Jadi tidak ada penggunaan diksi tembak menembak. Penembakan yang ada itu. Penembakan oleh siapa? Sementara ini mereka mengakui bahwa itu dari pihak mereka. Dengan tadi pernyataan kan, jelas kan? Mereka sendiri yang mengakui. Tadinya kita anggap itu OTK, tapi sekarang sudah diakui. Ya. Nah, karena ini aparat negara yang melakukan, maka ini disebut pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Begitu. Oh iya, kita akan berupaya tentu saja. Ya, kita akan menggunakan seluruh mekanisme hukum untuk melaporkan peristiwa ini. Ini tidak boleh didiamkan, sebab bisa saja nanti anda semua akan ditembak nanti kalau kritis. Ya, karena anda wartawan tentu saja menyuarakan yang kritis. Kalau anda tidak disenangi kritik anda, nanti anda akan menjadi sasaran. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya, kami masih bersabar dengan menggunakan upaya mekanisme hukum. Ya, yaitu akan berupaya melaporkan ini ke Komnas HAM. Karena ini kita sebut pelanggaran HAM berat. Ya. Ada upaya dari FPI untuk mengkonfirmasi soal identitas 6 orang itu nggak Pak? Enggak, nanti kita keluarganya tentu ini sekarang aja sudah ada 3 keluarga ya. Insya Allah dari keluarga nama-namanya identitasnya akan kita dapatkan dalam waktu segera dan akan kita keluarkan identitas keluarga masing-masing termasuk umur, alamatnya ya. Sudah ada yang dihubungi pihak Polda terkait 6 jenazah itu? Belum ada. Ini kita tidak punya akses informasi ya. Pak, untuk jenazah sendiri ada di mana Pak? Karena kan di Polri sendiri tadi belum ada jenazah ke nomor. Nah itu tanya ke mereka yang nembak, mereka yang mengendalikan jenazah, kenapa tanya kita? Tanyanya mereka itu. Itu bukti mereka menguasai itu jenazah, ya. Dan dalam kewajiban seorang Muslim itu jenazah harus segera diserahkan kepada keluarga, ya. Jangan dilama-lamakan. Dan keluarga menolak otopsi, tidak dibenarkan otopsi tanpa izin dari keluarga. Terkait dengan kejadian ini sendiri, responnya Habib Rizik itu apa? Ya, beliau tentu saja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, beliau sangat berduka, sangat bersedih karena ini adalah laskar yang semata-mata mengabdi kepada beliau untuk mengawal beliau. Ya. Beliau sangat sedih tentu saja. Ya, beliau sangat sedih. Balik lagi ke orang yang mengintai itu Pak, bagaimana FPI memastikan 30 orang itu benar adalah pengintai yang berasal dari lembaga negara, termasuk yang 3 orang di Megamendung? Ya, kita punya pengakuannya, kita punya data-data laporan mereka, ya kepada atasan mereka, kita punya sampai sekarang ini. Nah, kita tidak tahu apakah ini adalah bentuk-bentuk upaya balas dendam dari terbongkarnya coverage mereka. Ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Pak, laskar itu tadi disebut polisi adalah laskar khusus yang berusaha menghalangi penyidikan Habib Rizik. Itu penyidikan apa? Penyidikan itu di kantor polisi, Mas. Jadi jangan polisi jangan sembarangan lah, ya saya kira. Penyidikan itu di kantor polisi dan Habib Rizik itu akan dipanggil. Yang dihalangi itu apa? Tidak ada upaya menghalangi. Habib Rizik itu mau menuju pengajian. Apa yang disidik? Apa yang disidik? Pertanyaannya. Penyidikan apa? Ya. Tidak ada upaya menghalangi itu, ya. Tidak ada upaya menghalangi. Itu fitnah, lagi-lagi itu fitnah. Ini upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Ini pelanggaran HAM, saya katakan. Ini pelanggaran HAM sekali lagi. Ya. Tidak boleh lepas dari jerat hukum ini. Tidak boleh karena kekuasaan lepas dari jerat hukum. Tidak boleh. Tidak ada upaya menghalang-halangi itu. Karena Habib Rizik jelas mekanisme hukumnya. Ya, tinggal dipanggil, tinggal di keterangan saja. Ya, silakan yang lain. Masih ada? Ya. Bang, ini barusan IPW merilis tentang kasus ini. Siapa? IPW, Indonesian Police Watch. Jadi IPW mendesak untuk Jokowi mencopot Kapolri sama membentuk tim pencari fakta bahwa ada pelanggaran di sini. Apakah teman-teman FPI akan menggandeng IPW juga untuk membentuk tim fakta? Ya, kalau IPW kan LSM memang dia selama ini berfungsi untuk menjadi pengawas polisi kan, namanya Police Watch kan. Ya, saya setuju, tentu saja terima kasih atas dukungan dari IPW untuk supaya kasus ini dibentuk tim independen. Saya setuju. Tim independen itu tentu saja menurut saya harus dipimpin oleh Komnas HAM karena kewenangan itu ada di Komnas HAM ya. Baik, yang lain. Ada rencana untuk melapor ke Propam juga mungkin Pak? Ya, jeruk makan jeruk nantinya Mas. Ya, jeruk makan jeruk. Nah, ya. Nanti ini yang jelas ini saya katakan ini ada unsur
dugaan kuat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya. Karena dia pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kewenangan itu ada di Komnas, ya, bukan lagi di Propam. Kalau Propam itu sekedar profesi saja, ya. Oke, yang lain kalau tidak ada kita ini Bang. Ya, ini mungkin insyaallah ta'ala kita akan masukkan juga untuk membuat tim pencari fakta dari DPR dan seluruh instansi yang terkait agar supaya tim independen bisa segera dilaksanakan, bisa terlaksana dengan yang berwibawa, dengan banyak instansi sehingga kita bisa melihat meminimalisir celah-celah kebohongan, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah Taala dengan tim pencari fakta independen untuk bisa menguak bagaimana peristiwa ini yang sebenarnya, walaupun kita sudah melihat bagaimana fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada Front Pembela Islam maupun kepada laskar-laskar kami, itu semuanya, tapi tetap perlu untuk bisa terkonstruksikan, ya, dengan data-data dan bukti-bukti, insya Allah Taala dengan keterbukaan dan juga dengan rasa keadilan, insya Allah Taala. Oke, silakan yang lain teman-teman kalau masih ada. Sekarang Pak Habib Rizik posisinya sedang di mana? Oh, kalau kami kasih tahu nyawa Habib Rizik yang terancam. Mohon maaf ya, kita tidak bisa kasih tahu soal itu. Baik, yang lain nggak ada? Baik, kepada teman-teman media, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak, ya, jazakumullah khairan jaza atas profesionalisme, ya, cross check, cover both side dari teman-teman, karena memang pemberitaan tidak boleh berdasarkan hanya satu pihak saja. Kami hanya menuntut kemukakanlah fakta dengan apa yang sesungguhnya dari kedua belah pihak. Nanti masyarakat yang akan menilai itu, ya. Yang jelas penggunaan diksi tembak menembak saya kira harus dihentikan, karena itu adalah framing yang jahat terhadap orang tidak berdosa, yaitu 6 orang yang syahid ini. Demikian dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Umat Islam siap! Bakar! Terima Bapak. Saya belum pegang, tapi itu keterangan dari komandan timnya. Saya memang belum minta, ya. Itu dari korban bernama siapa Pak? Yang voice note itu? Bagaimana? Atas nama siapa korban voice note itu Pak? Itu juga belum tahu. Itu voice note itu dikirim itu sangat cepat sekali. Kita belum tahu. Saya sendiri belum dapat. Tapi itu keterangan voice note dari komandan yang mengawal Habib Rizik semalam. Ya, berarti isinya teriakan saat rintihan, ya. Ada rintihan mengadu kesakitan seperti itu. Hanya sebentar, hanya beberapa detik. Dari nomor siapa dikirimnya Pak? Apa dari nomor laskar atau nomor yang tidak dikenal? Nomor laskar dong. Itu kan mereka kan punya komunikasi di antara mereka. Gitu, ya. Gambarnya. Ya, ini betul. Itu semua ya. Itu sudah saya sebarkan di antara beberapa teman. Jadi saling berbagi saja ya. Benar ya, Bang? Benar, itu benar. Itu benar itu. Soalnya saya cek lagi. Ya, betul. Itu 6 orangnya itu. Oke, ada lagi? Gak ada ya. Terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Boleh di sini aja ya. Dihubungin aja ya. Nah, tolong di nanti 4:30 ya. Di dalam ya. Atribusinya masih Saya sekum sekaligus kuasa hukum dari para korban, ya, karena saya profesi saya hari-hari itu memang pengacara. Ya. Nah. Sekum masih sama Pakai telepon, tuh bisa, silakan boleh itu, ya. Tapi pakai telepon, ya. Anda saja ya, karena telepon saya nggak ada yang bisa dikontak, hanya WA talk. Jadi sementara WA jaringannya sangat jelek kalau ya. Jam berapa? Karena ini 4:30 soalnya. Oke, sebentar lagi ya. Terima kasih teman-teman ya semua ya. Mohon maaf atas ketidaklayakan tempatnya ya.